Perhitungan dengan banyak data sering sulit dilakukan secara manual dan beresiko menimbulkan kesalahan. Oleh karena itu, diperlukan alat bantu yang mampu menghitung secara cepat dan terstruktur. Dalam drama ini, kita akan menampilkan pemanfaatan MATLAB oleh 8 siswa untuk menyelesaikan persoalan perhitungan. Selamat menonton! Aduh, problem 6 sampai 10 ini susah banget ya kalau ngerjainnya manual. Oh iya lagi, mana datanya banyak kan? Salah dikit aja udah ngulang semua. Iya, kita butuh cara yang lebih cepat dan lebih rapi. Kalian udah belum problem mateknya? Udah dong, kalian kok lama banget? Kamu bisa sih cepet banget kayak gitu? Emangnya kalian nggak pakai MATLAB? MATLAB? Apa itu? MATLAB itu buat ngolah sama ngitung data, masa kalian nggak tahu sih? Ini loh, itu kayak ini. Itu gimana cara bacanya? Kalau cara bacanya itu ada penjelasannya. Kita tonton bareng aja yuk. Yuk. Jadi di kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan mengenai listingan untuk program MATLAB untuk problem 6. Nah, di problem 6 sendiri itu adalah permasalahannya adalah menghitung perpindahan panas pada rangkaian tangki yang disusun seri. Jadi ada 3 tangki, tangki 1, tangki 2, tangki 3. Jadi nanti itu air dingin dimasukkan ke tangki 1, lalu di steam, lalu nanti akan keluar ke tangki 2 dan ke tangki 3. Nah, kita itu akan menghitung berapa sih suhu setiap tangki seiring berjalannya waktu menggunakan MATLAB. Yuk kita simak. Untuk menjawabnya, kita membutuhkan 2 file MATLAB. Yang pertama, fungsi matematika, kita namain tanks atau tangki. Yang kedua, skrip eksekusi. Jadi, kita namain prop_6 karena problemnya problem 6. Oke? Jadi, mari kita bedah satu-satu berdasarkan filenya. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke file tanks-nya. Dimana ini itu berfungsi untuk membuat fungsi matematikanya. Jadi yang barisan pertama itu ada function dt_dt, di mana fungsi ini bertugas untuk menghitung seberapa cepat suhu berubah pada waktu tertentu. Selanjutnya kita menggunakan global variables, yaitu ada W itu lajur alir, terus ada UA itu koefisien panas, terus ada M itu massa, ada CP itu kapasitas panas dan sebagainya. Selanjutnya itu kita masuk ke loopingnya. Jadi di sini fungsinya looping sendiri itu untuk MATLAB itu mengulang atau mengecek satu persatu tangki yang kita punya. Nah, syaratnya jika C sama dengan 1 atau tangki pertama itu sumber airnya itu berasal dari luar, yaitu suhunya itu akan 0. Jadi rumusnya menggunakan T0 kurangi TC. Selanjutnya ada jika else. Jadi jika else itu di mana selain daripada satu berarti kan menandakan tangki kedua dan tangki ketiga. Nah, tangki kedua dan tangki ketiga itu sumber airnya berasal dari tangki sebelumnya. Makanya rumusnya berubah menjadi T dalam kurung J kurangi 1 dikurangi TJ. Jadi output panas dari tangki 1 menjadi input untuk tangki kedua. Output dari tangki kedua itu berarti menjadi input tangki ketiga. Selanjutnya kita masuk ke parameter dan solver. Nah, setelah rumusnya sudah siap, kita butuh script untuk menjalankan MATLAB-nya dengan menamakan file ini dinamakan prop_6 karena case-nya kan problem 6. Di sini ada di sini kita memasukkan data realnya. Jadi 6 tanks itu sama dengan 3 karena kita mau simulasi 3 tangki. Terus ada W itu adalah laju alir massa yaitu 100 kg per menit. Terus ada koefisien panas yaitu 10 kJ per menit Celsius. Selanjutnya ada masanya itu adalah 1000 kg. Selanjutnya ada kapasitas panas yaitu 2 kJ per kilogram Celsius. Selanjutnya ada steam atau suhu pemanasannya itu 250 derajat Celsius. Selanjutnya ada suhu awal itu adalah 20 Celsius. Selanjutnya ini ada tulisan persen kondisi awal. Jadi ini menandakan kondisi awal. Kalau buat yang hijau itu nggak akan kebaca sama MATLAB-nya, cuma buat penanda aja. Nah, di sini ada T initial sama dengan once dalam kurung. Nah, itu digunakan untuk menetapkan bahwa pada saat menit ke-0 itu semua tangki masih dingin di suhu 20 derajat Celcius gitu. Selanjutnya kita masuk ke setting waktu, teman-teman. Ada T start itu kita mulai dari 0 menit.
sampai T-final. T-finalnya di sini adalah 90 menit. Terus ada T-span di sini itu kita masukkan vektor. Jadi vektor 0 sampai 90. Jadi 0 menit sampai 90 menit. Selanjutnya kita masuk ke proses hitung atau solver, dimana kenapa sih kita gunain 4 dan 5? Soalnya ini tuh merujuk pada metode Runge-Okuda, order 4 dan 5, yaitu salah satu metode matematika yang digunakan untuk menafsirkan nilai fungsi di masa depan berdasarkan nilai sekarang. Terus di sini ada dalam kurung add thanks, dimana ini itu buat manggil si file sebelumnya yang sudah kita buat teman-teman. Selanjutnya ada T-span, dimana T-span itu adalah rentang waktu kan, rentang waktu, jadi dia MATLAB-nya itu mengerjakan pada rentang waktu 0 sampai 90. Selanjutnya ada T-initial, dimana T-initial sendiri itu adalah kondisi awal, di mana nanti untuk startnya itu suhunya itu 20, jadi di tangki awal itu, tangki 1 itu 20, tangki 2 itu 20, dan tangki 3 itu suhunya 20 juga. Selanjutnya ada visualisasi grafik, di mana ini itu MATLAB itu akan mengerjakan yang pertama itu plot, jadi dia itu akan ngeplot suhu, waktu, dan untuk line width atau ketebalan garisnya itu 2. Soalnya kenapa? Biar kelihatan aja sih, kalau misalnya kalian mau pakai 0,5 atau 1, 2, 3, 4, 5 bebas. Itu buat ngetebelin garis di grafiknya nanti. Selanjutnya ada title. Untuk titlenya kita masukkan temperature in stirred tanks. Selanjutnya untuk ada X label itu time atau waktu untuk satuannya menit. Terus ada Y label itu temperatur satuannya Celsius. Nah, untuk grid on sendiri itu untuk munculin garis-garis. Jadi kan ada grafik nih. Untuk munculin garis-garisnya buat menandakan si garis ini itu menuju ke X, Y bagian mana gitu. Selanjutnya ada legend-nya. Di sini ada legend-nya terdiri dari tangki 1, tangki 2, tangki 3. Untuk location-nya itu ada di southeast itu atau tenggara, jadi di pojok kanan bawah. Kalau kalian mau rubah di kanan, mau rubah di atas, kanan kiri bawah bebas. Itu bisa diatur di sini. Selanjutnya MATLAB itu akan menghasilkan output berupa grafik, yang X itu adalah waktu, dan Y itu adalah suhu. Nah, di sini ada temps.dat, itu nama file yang akan muncul di folder laptop atau MATLAB kita. Untuk output itu data yang mau disimpan, dan strip ASCII itu format filenya nanti, biar bisa dibaca sebagai teks biasa oleh manusia atau software lain. Nah, selanjutnya, ini kita langsung bisa nge-run teman-teman. Di run, kita pencet debug, terus habis itu save and run, atau kalau nggak run tulisannya. Nah, saat diklik, kita klik. Dan akan memunculkan sebuah grafik. Nah, di sini grafiknya bisa kalian atur buat warna merah, kuning, birunya ini, atau bebas kalian mau kasih warna atau gimana, atau mau menghilangkan grid on-nya juga bisa, atau mau si legend-nya kalian taruh pojok kanan, pojok kiri juga bisa. Oke, untuk penjelasan problem 6 cukup sampai di sini. Selanjutnya masih ada problem 7, 8, 9, dan 10 yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Program MATLAB ini disusun untuk mencari konsentrasi suatu spesies yang mengalami difusi dan reaksi kimia di dalam suatu katalis dimensi. Nah, permasalahan yang dikaji merupakan masalah nilai batas atau boundary value problem, di mana konsentrasi pada satu sisi katalis diketahui, sementara kondisi di sisi lain tidak dapat ditentukan secara langsung. Oleh karena itu, kita menggunakan MATLAB karena dia lebih efisien dalam menyelesaikan masalah nilai awal. Maka, pendekatan yang digunakan adalah shooting metode, yaitu mengubah masalah nilai batas menjadi masalah nilai awal dengan cara menebak nilai turunan awal dan juga memperbaikinya secara iterasi. Dalam MATLAB ini yang dicari bukan hanya solusi numerik semata, tetapi juga nilai turunan awal yang tepat agar kondisi batas di ujung katalis terpenuhi. Selain itu, hasil numerik yang diperoleh juga akan dibandingkan dengan solusi analitik untuk memastikan bahwa metode numerik yang digunakan benar dan juga sesuai teoritis. Oleh karena itu, keseluruhan program tidak hanya bertujuan untuk mengindikasikan angka, tetapi juga berfungsi sebagai alat validasi model difusi reaksi. Untuk yang pertama ada file 1, di mana file ini adalah memiliki fungsi MATLAB yang mendefinisikan sistem persamaan diferensial yang akan diselesaikan secara numerik oleh ODE45. Nah, fungsi ini tidak menyelesaikan masalahnya, tetapi hanya memberitahu MATLAB bagaimana keadaan sistem berubah di setiap posisi. Untuk baris pertama adalah function y dot. Nah, baris ini mendefinisikan fungsi dengan
menerima dua masukan yaitu Z dan Y. Nah, variabel Z merepresentasikan posisi sepanjang katalis, bukan waktu. Untuk variabel Y adalah vektor keadaan sistem yang berisi nilai fungsi dan turunannya pada posisi Z. Untuk keluaran fungsi ini adalah Y dot, yaitu turunan Y terhadap Z. Untuk baris kedua ada global K DAB. Nah, baris ini menyatakan bahwa K atau konstanta reaksi dan DAB atau koefisien difusi adalah variabel global. Artinya, nilainya tidak didefinisikan di dalam file ini, melainkan diambil dari workspace utama. Nah, ini diperlukan agar parameter fisik yang sama bisa digunakan konsisten di seluruh file tanpa harus dikirim sebagai argumen fungsi. Selanjutnya ada baris ketiga, Y dot sama dengan zeros 4,1, di mana baris ini menginisialisasi vektor Y dot sebagai vektor kolom berukuran 4 kali 1 yang berisi 0. Ini dilakukan untuk menentukan ukuran sistem OD sejak awal. 4 elemen ini akan diisi dengan turunan masing-masing komponen Y. Untuk selanjutnya ada baris keempat yang diisi Y dot 1 sama dengan Y2. Baris ini menyatakan bahwa turunan pertama dari Y1 terhadap Z sama dengan Y2. Secara fisik, ini berarti Y2 didefinisikan sebagai turunan pertama konsentrasi. Nah, langkah ini adalah bagian dari proses mengubah persamaan diferensial orde 2 menjadi dua persamaan orde 1. Selanjutnya ada baris kelima, Y dot 2 sama dengan K dikali Y1 dibagi DAB. Untuk baris ini mendefinisikan turunan dari Y2, yaitu turunan kedua dari Y1 terhadap Z. Bentuk ini berasal langsung dari persamaan difusi reaksi, di mana laju perubahan gradien konsentrasi ditentukan oleh rasio antara konstanta reaksi dan juga difusinya. Untuk secara fisik ini menggambarkan pengaruh reaksi kimia terhadap kelengkungan profil konsentrasi. Selanjutnya ada baris ke-6, Y dot 3 dan Y4. Baris ini analog dengan baris keempat, tetapi untuk variabel kedua. Nah, Y3 adalah variabel tambahan yang juga memiliki turunan pertama Y4. Variabel ini biasanya digunakan untuk menghitung sensitivitas solusi terhadap parameter tebakan awal dalam metode shooting. Untuk selanjutnya ada baris ke-7, yakni baris terakhir, Y dot 4 sama dengan K kali Y3 dibagi DAB. Untuk baris ini adalah pasangan dari baris kelima, tetapi diterapkan juga pada Y3. Nah, persamaan ini memungkinkan MATLAB menghitung bagaimana perubahan pada tebakan awal atau alfa mempengaruhi solusi di ujung domain. Nah, hal ini membuat metode Newton-Raphson dapat dijalankan tanpa menghitung turunan secara numerik. Selanjutnya ada file 2, di mana file 2 ini adalah fungsi MATLAB yang digunakan untuk menghitung solusi analitik dari persamaan difusi reaksi yang sama yang diselesaikan secara numerik di file lain. Nah, fungsi ini tidak melakukan iterasi, tidak menyelesaikan ode, dan tidak bergantung pada metode shooting. Ini hanya mengevaluasi rumus teoritis pada suatu posisi tertentu. Untuk baris pertama ada function CC sama dengan ANYL7 POS. Baris ini mendefinisikan fungsi bernama ANYL7 dengan satu masukan yaitu pos. Variabel pos merepresentasikan posisi sepanjang katalis dari 0 sampai L. Nah, keluaran fungsi ini adalah CC, yaitu nilai konsentrasi analitik pada posisi tersebut. Untuk baris kedua ada global L, K, DAB, CAO. Nah, baris ini mendeklarasikan 4 variabel global, yakni panjang katalis L, konstanta reaksi K, kemudian ada koefisien difusi DAB, dan juga konsentrasi di permukaan atau inlet CAO. Nah, variabel-variabel ini didefinisikan di skrip utama dan digunakan kembali di sini agar solusi analitik konsisten dengan parameter fisik yang sama seperti solusi numerik. Untuk baris ketiga ada TERM1 sama dengan L kali K dibagi DAB pangkat 0,5. Nah, baris ini menghitung besaran tak berdimensi yang secara fisik setara dengan modulus TIL. Nilai ini menyatakan perbandingan antara kecepatan reaksi dan juga kemampuan difusi dalam katalis. Jika nilainya besar, reaksi berlangsung cepat dibanding difusi sehingga gradien konsentrasi tajam. Sebaliknya, jika kecil, difusi cukup cepat untuk meratakan konsentrasi. Selanjutnya ada baris keempat, CC sama dengan CAO, cos term 1 kali 1 pos per L.
Nah, baris ini adalah inti dari solusi analitik. Nah, persamaan ini berasal dari penyelesaian persamaan difusi reaksi orde 1 dengan kondisi batas tertentu yang menghasilkan fungsi hiperbolik kosinus. Faktor ini mengatur posisi relatif di dalam katalis, sedangkan pembagian dengan cos term 1 memastikan bahwa kondisi batas pada permukaan terpenuhi. Nah, hasilnya adalah nilai konsentrasi CC pada posisi pos. Secara konseptual, untuk file kedua ini berperan sebagai standar kebenaran teoritis. Nah, dia tidak bergantung pada stabilitas numerik, ukuran langkah, atau tebakan awal. Baik, selanjutnya yaitu file 3 berisi semua logika, asumsi, dan keputusan numerik. Nah, untuk baris keempat sendiri yaitu berisi variabel global yang akan digunakan lintas file. Variabel-variabel ini menggambarkan parameter fisik sistem dan satu parameter numerik, yaitu alfa, yang akan dicari nilainya melalui metode shooting. Untuk baris selanjutnya berisi tentang parameter fisik sistem, yaitu L sebagai panjang katalis, Ca0 sebagai konsentrasi di permukaan atau inlet, K adalah konstanta laju reaksi, dan DAB sebagai koefisien difusi. Nilai-nilai ini akan menentukan apakah sistem bersifat difusi dominan atau reaksi non-dominan. Untuk baris selanjutnya, di sini ditetapkan nilai awal untuk metode shooting, yaitu alfa adalah tebakan awal turunan konsentrasi di posisi awal, kemudian variabel R digunakan sebagai ukuran kesalahan kondisi batas, dan count berfungsi sebagai penghitung iterasi untuk mencegah loop tak terhingga. Untuk baris berikutnya, di sini menjalankan iterasi hingga error cukup kecil atau jumlah iterasi maksimum tercapai. Batas ini akan menjaga keseimbangan antara ketelitian dan stabilitas numerik. Untuk selanjutnya yaitu inisialisasi kondisi awal, di mana vektor Y0 berisi kondisi awal sistem di Z sama dengan 0. Y01 adalah konsentrasi awal, Y02 adalah tebakan gradien awal, sedangkan Y03 dan Y04 digunakan untuk menentukan sensitivitas solusi terhadap alfa yang diperlukan dalam Newton-Raphson. Kemudian untuk rentang integrasi di sini didefinisikan sebagai domain integrasi, yaitu dari awal katalis sampai ujung katalis. Meskipun dinamai TS-PAN, variabel ini merepresentasikan posisi bukan waktu. Kemudian ada pemanggilan solver ODE. Baris ini menjalankan metode Runge-Kutta orde 45 untuk mengintegrasikan sistem ODE yang didefinisikan di RHS 7 sebelumnya. Nah, keluaran Z berisi titik posisi, sedangkan Y berisi nilai solusi pada setiap titik tersebut. Untuk baris selanjutnya yaitu penentuan ukuran solusi, digunakan untuk menentukan jumlah titik hasil integrasi nilai N yang akan digunakan untuk mengambil hasil di ujung domain, yaitu pada Z sama dengan L. Kemudian ada pengecekan kegagalan Newton dengan kode di bawah ini, yaitu jika turunan sensitivitas terhadap 0, maka metode Newton-Raphson tidak dapat digunakan karena akan terjadi pembagian dengan 0. Kondisi ini menjadi indikator kegagalan dari iterasi. Nah, selanjutnya di sini juga ada perhitungan error dan koreksi alfa, di mana inti dari metode shooting berupa pada bagian ini. Kemudian nilai Y N, 2 menunjukkan pelanggaran kondisi batas di ujung katalis, sedangkan YN4 adalah turunan pelanggaran tersebut terhadap alfa. Nah, rasio keduanya digunakan untuk memperbaiki nilai alfa sesuai dengan metode Newton-Raphson. Kemudian di akhir loop ada N untuk loop berhenti ketika solusi memenuhi kondisi batas atau batas iterasi tercapai. Kemudian pada kode berikutnya ada perbandingan dengan solusi analitik untuk menghitung solusi analitik dan numerik pada setiap titik, lalu menyimpan selisihnya untuk memungkinkan evaluasi akurasi. Kemudian ada output dan visualisasi untuk menampilkan hasil perhitungan dalam bentuk tabel dan juga grafik. Grafik akan diperlihatkan sesuai
antara solusi analitik dan numerik sehingga secara visual dapat dinilai apakah metode shooting telah berhasil. Untuk grafiknya sendiri seperti ini dan untuk tabelnya seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai problem 8, di mana problem 8 ini saya akan mengerjakan bersama dengan teman saya penjelasannya. Dan di sini kita akan membahas mengenai distilasi batch binder, di mana kasus ini tuh membahas mengenai distilasi batch binder antara campuran toluena dan juga benzena pada tekanan konstan. Tujuan utama perhitungan adalah menentukan hubungan antara fraksi mol toluena di fase cair dengan jumlah mol cairan yang tersisa. Nah, selama proses distilasi berlangsung. Nah, dari permasalahan ini tidak dapat diselesaikan dengan secara analitik saja karena persamaan distilasi berbentuk persamaan diferensial biasa atau OD, dan juga di dalam ODE ini terdapat konstanta kesetimbangan yang bergantung pada suhu. Nah, suhu sendiri harus ditentukan dari persamaan nonlinear kesetimbangan uap cair. Nah, oleh karena itu kita membuat atau dilakukan secara numerik dengan menggabungkan ODE 45 untuk menyelesaikan ODE dan juga F0 untuk mencapai atau mencari suhu kesetimbangan. Nah, yang pertama kita buka listingannya, di mana pertama kode ini akan menggunakan atau digunakan untuk mensimulasikan distilasi batch binder. Nah, dengan menggunakan persamaan diferensial neraca massa distilasi batch, dan kita hasilnya itu akan membuat grafik antara fraksi mol toluena dan juga jumlah mol cairan. Jadi nanti untuk perhitungannya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama kita ada namanya file name prop_8.m dan juga ada percent binary batch distillation dan juga clear, di mana file name ini adalah nama file yang program MATLAB kita. Lalu ada percent binary batch distillation, di mana ini adalah keterangan bahwa program ini untuk distilasi batch binder. Lalu ada clear untuk menghapus semua variabel di workspace agar tidak ada data lama yang mengganggu, dan juga ada program berjalan dari kondisi awal yang bersih. Lalu ada deklarasi variabel global, di mana global abcpt_guess, di mana global ini digunakan agar variabel ini itu bisa diakses oleh file utama problem_8.m, dan juga bisa juga dipakai di fungsi distill.m, di mana distill.m ini filenya akan dijelaskan oleh teman saya nantinya. Nah, variabel global ini biasanya dipakai untuk parameter termodinamika, tekanan dan tebakan awal suhu. Terus kenapa pakai global? Karena fungsi ODE distill.m ini membutuhkan data dan MATLAB tidak otomatis membagikannya antar file. Lalu selanjutnya ada A sama dengan 6,9 dan 6,95, terus juga ada B sama dengan 1211033 dan 13448, juga ada C 22 sama dengan 220,79 dan 219,482. Ini adalah konstanta Antoine yang dua komponen, misal komponen satu itu adalah benzena dan komponen dua itu adalah toluena, dan digunakan rumus persamaan Antoine. Terus fungsi dalam program ini tuh untuk menghitung tekanan uap jenuh sama tekanan uap jenuh masing-masing komponen, dan juga digunakan untuk menentukan kesetimbangan uap cair. Lalu ada tekanan operasi yang P sama dengan 1,2 dikali 760 underscore mmHg. 760 mmHg ini adalah tekanan atmosfer 1 atm. Lalu 1,2 dikali 760 itu distilasi dilakukan pada 1,2 atm. Lalu ada tekanan ini dipakai untuk fungsinya menghitung fraksi uap dan juga menentukan kondisi titik didih campuran. Lalu ada L0 sama dengan 100, di mana L0 ini adalah jumlah mol cairan awal di dalam array boiler, dan juga ini adalah kondisi awal si distilasi batch ini. Lalu ada xstart underscore 0,40 dan xfinal 0,80. Itu xstart ini adalah fraksi mol toluena awal dalam cairan, dan juga xfinal ini fraksi mol toluena akhir yang ingin dicapai. Nah, program ini akan menghitung berapa banyak cairan tersisa saat komposisi berubah dari 0,40 sampai 0,80. Nah, ini mencerminkan proses pemekatan komponen lebih berat selama distilasi batch. Lalu ada T_guess sama dengan 80,1 ditambah 110,6 dibagi 2, di mana 80,1 derajat Celcius ini adalah titik didih benzena dan 110,6 ini adalah titik didih toluena. Nah, kita mengambil rata-ratanya sebagai initial gas, jadi digunakan saat menyelesaikan persamaan nonlinear menentukan suhu kesetimbangan. Nah, tebakan awal ini juga penting agar perhitungan numerik konvergennya. Terus konvergen, terus masuk lanjut ke expand sama dengan xstart, xfinal, di mana expand ini adalah variabel independen. Di sini variabel independen itu fraksi mol toluena yang x, lalu variabel dependennya itu jumlah mol cairan. Nah, ODE yang akan diintegrasikan dari x 0,40 sampai x 0,80. Lalu ada XL sama dengan ODE45, terus distill, expand, L0 ini adalah ODE45 adalah solver ODE berbasis metode Runge-Kutta, dan juga distill ini adalah fungsi ODE di file untuk di distill.m nanti yang dijelaskan oleh teman saya nanti. Lalu ada expand rentang integrasi, dan juga ada L0 itu adalah kondisi awal L. Nah, nanti secara fisik ODE ini tuh berasal dari persamaan Rayleigh yang untuk distilasi batch. Nah, nanti kita lanjut ingin membuat grafik. Jadi file pertama yang saya jelaskan ini itu untuk membuat grafik atau plot berguna dan perhitungan-perhitungan yang akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Nah, itu adalah hasil dari perhitungan itu nanti akan dibuat di dalam grafik, dan itu adalah dan ini penjelasannya mengenai grafik itu. Terus selanjutnya ada plot x, L dan juga ada R. Nah, grafik sumbu x itu adalah fraksi mol toluena dan sumbu y adalah jumlah mol dari cairan. Lalu R itu adalah warna merah, atau untuk inisial R itu adalah red, dan kalau misalnya kita bisa aja mengganti B atau blue gitu. Nah, lalu juga ada title
itu batch distillation, terus X labelnya ada mole fraction of toluena, lalu ada Y label ada moles of liquid, itu untuk memberikan informasi agar spesifik dan juga mudah dibaca. Nah, terus ada output sama dengan XL, save batch date output itu, dan juga ada ASCII, itu adalah menggabungkan hasil kolom 1 sama dengan X dan kolom 2-nya itu L. Nah, disimpan tuh nanti dalam file batch dan titik date data. Lalu ada formatnya ASCII. ASCII ini adalah bisa dibuka di Excel atau software lain, jadi bisa digunakan yang ini. Nah, mungkin segitu saja untuk file pertama yang sudah dijelaskan oleh saya. Mungkin selanjutnya file 2 dan ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang file kedua dan juga file ketiga. Untuk file kedua sendiri yaitu file distil M. Nah, file ini itu berisikan persamaan diferensial yang digunakan untuk menggambarkan proses distilat batch secara matematis. Nah, untuk baris yang pertama sendiri itu ada fraction dA per dx sama dengan distil X, L. Nah, ini itu digunakan untuk mendefinisikan fungsi yang menyatakan turunan jumlah mol cair yaitu L, dan X-nya itu fraksi mol toluena di fase cair. Nah, fungsi ini itu nanti itu yang digunakan buat dipanggil dari solver ordernya itu. Nah, selanjutnya pada baris kedua ada global ABCPT per quest X2. Nah, ini tuh variabel yang digunakan sebagai variabel global agar dapat digunakan bersama file lain yaitu file 1 dan file 3. Nah, untuk baris selanjutnya ada X2 sama dengan X. X2 sendiri itu merupakan nilai fraksi mol toluena yang sedang dihitung. Nah, ini tuh dilakukan supaya fraksi mol tersebut itu bisa dipakai di perhitungan suhu nanti. Lalu ada baris P sama dengan F0 Fpress Pquest. Nah, itu tuh berfungsi untuk mencari suhu keseimbangan uap dan uap cair. Pencarian ini tuh dilakukan dengan metode numerik menggunakan fungsi F0, yaitu dengan menyelesaikan persamaan non-linear yang terdapat pada file yang ketiga nanti. Lalu ada baris selanjutnya PI sama dengan 10 pangkat AB per T plus C. Nah, ini itu digunakan untuk menghitung tekanan uap jenuh masing-masing komponen menggunakan persamaan Antoine di mana sudah dijelaskan di problem 8 sendiri. Dan untuk konstanta dari ABC pun juga sudah ada di soal problem 8 itu. Lalu baris berikutnya ada K sama dengan PI per P. Nah, ini tuh digunakan untuk menghitung konstanta keseimbangan pada masing-masing komponennya, yaitu perbandingan antara tekanan uap komponen dengan tekanan si sistem itu. Lalu pada baris terakhir ada DL per DX sama dengan L per X2 per K kali 2 dikurangi 1. Nah, ini tuh persamaan diferensial distilasi batch. Persamaan ini tuh diintegrasikan oleh solver OD45 itu untuk mengetahui perubahan jumlah mol cairan terhadap perubahan fraksi mol toluena. Lalu lanjut pada file yang ketiga. Nah, file yang ketiga itu namanya filenya itu fab_m. Nah, file ini itu digunakan untuk menentukan suhu keseimbangan uap cair pada setiap nilai fraksi molnya. Jadi untuk baris pertama itu kan ada fraction F. Nah, ini tuh digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi non-linear terhadap suhu T. Jadi fungsi ini tuh akan dicari nilai nolnya oleh fungsi F0 tadi. Nah, pada baris X1 sama dengan 1 min X2 itu dihitung fraksi mol benzena di fase cair berdasarkan fraksi mol toluena yang sebelumnya sudah disimpan di variabel global X2-nya. Nah, selanjutnya pada baris PI sama dengan 10 pangkat A min B per T plus C ini itu tuh tekanan uapnya itu dihitung menggunakan persamaan Antoine itu tadi pada suhu yang sedang diuji. Lalu pada baris K sama dengan P underscore I kali P ini tuh digunakan untuk menentukan konstanta keseimbangan uap cair dari masing-masing komponennya. Nah, terakhir ada baris F sama dengan 1 min K1 kali X1 dikurangi K2 kali X2. Ini tuh merupakan persamaan keseimbangan uap cair. Jadi nilai fungsi F sama dengan 0, maka T tersebut itu memenuhi kondisi keseimbangan sehingga dapat digunakan dalam perhitungan distilasi batch. Nah, itu tadi kan sebelumnya pada penjelasan teman saya itu sudah dijelaskan tentang outputnya yaitu berupa grafik. Gimana kita itu juga sebenarnya bisa menambahkan dengan menampilkan hasil numerik di command window. Jadi kita bisa menambahkan beberapa baris kode seperti kode output sama dengan XL. Nah, ini tuh berfungsi untuk menggabungkan nilai fraksi mol toluena dan jumlah mol cairan ke dalam suatu tabel. Lalu ada perintah tips yang digunakan untuk menampilkan judul kolom dan hasil perhitungan integrasi OD secara numerik di command window itu tadi. Nah, jika di run maka akan muncul seperti ini. Lalu dari yang ditanyakan fraksi mol toluena sekitar 0,8, maka jumlah mol cairan yang tersisa itu akan berada pada kisaran 14 mol seperti itu. Mungkin untuk problem selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Pada video ini kami akan menjelaskan penyelesaian problem 9 menggunakan MATLAB dengan metode numerik OD4 dan 5 untuk menganalisis reaksi gas fasa reversible yang bersifat eksoterm. Yang pertama itu ada parameter di bagian ini. Nah,
Didefinisikan parameter yang di sini tuh ada suhu fluida pemanas atau pendingin, terus ada kapasitas panas molar komponen A, konstanta gas universal, parameter penurunan tekanan dalam reaktor, suhu umpan awal reaktor, entalpi reaksi, laju alir molar awal komponen, koefisien perpindahan panas keseluruhan, konsentrasi awal komponen A, dan energi aktivasi reaksi. Selanjutnya ada di bagian ini. Di bagian ini itu ditentukan kondisi awal, yaitu X sama dengan 0 di sini, terus Y sama dengan 1, terus ada temperatur awal yaitu 450 Kelvin dengan rentang W dari 0 sampai 20. Terus H yang kita pakai itu adalah 0,1. Selanjutnya kita akan menjelaskan listingan atau MATLAB-nya berupa sistem persamaan diferensial disesuaikan pada problem 9 ini. Disesuaikan yang digunakan adalah metode Runge-Kutta atau RK orde 4 dan juga orde 5. Solver ini digunakan karena mampu memberikan solusi numerik yang stabil dan juga akurat untuk sistem non-linier. Di dalam fungsi OD tersebut ini ditentukan laju reaksi suatu reversibel yang bergantung pada konsentrasi reaktan dan juga produk, serta konstanta keseimbangan reaksi karena reaksi bersifat eksoterm, serta kenaikan temperatur menyebabkan laju reaksinya juga meningkat, yang kemudian mempengaruhi konversi dan profil temperatur sepanjang reaktornya. Untuk pembahasan lebih lanjut, kita run dulu program kita supaya grafiknya muncul. Oke. Oke. Sini dapat diketahui pada grafik pertama adalah grafik menunjukkan profil dari reaktornya, yaitu perubahan konversi X, fraksi aliran Y, dan temperatur yang dinyatakan sebagai T per 1000 terhadap variabel W. Jadi W-nya ini sebagai X dan Y, dan juga Y-nya juga menurun sehingga temperatur meningkat hingga mendekati kondisi yang stabil. Nah, kita lihat grafiknya seperti ini. Kemudian pada grafik yang kedua menunjukkan perubahan konsentrasi. Ini konsentrasi Ca dan Cc. Konsentrasi Ca yang menurun dan konsentrasi Cc yang meningkat, yang menandakan terbentuknya produk sepanjang reaktornya. Konsentrasinya terbentuk pada suatu reaktornya. Hasil simulasi ini menunjukkan reaksi berlangsung secara kontinu sepanjang reaktor, dan perubahan temperatur berpengaruh signifikan terhadap laju reaksi dan konversi. Dengan demikian, problem 9 berhasil diselesaikan menggunakan MATLAB dengan metode OD45. Metode ini efektif untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial non-linier pada permasalahan reaktor kimia. Problem terakhir atau problem 10 akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini kami akan menjelaskan dan menjalankan program MATLAB untuk simulasi kontrol problem pada sistem temperatur. Nah, di program ini tuh menggunakan dua file utama, di mana yang pertama yaitu filenya temdin.m dan yang kedua itu prop10. Tujuan dari program ini adalah untuk melihat pengaruh nilai gain control terhadap respon suhu tangki terhadap gangguan. Nah, dengan adanya simulasi ini tuh kita dapat membandingkan apakah sistem ini bisa menjadi lambat, cepat, berosilasi, atau stabil. File temdin.m ini berfungsi untuk mendefinisikan persamaan diferensial sistem temperatur. Nah, di dalam file ini tuh terdapat beberapa variabel di mana ada ZPT, TAUD, TAU, KC, dan TZPT, yang dimana nilainya itu dapat diatur di file utama. Program juga memodelkan step change pada inlet temperatur di menit ke-10 dari 60 derajat menjadi 40 Celcius. Nah, kemudian dapat dihitung neraca energi untuk suhu tangki, suhu outlet, dan dinamika termokouple. Hasilnya adalah T dot, yaitu turunan suhu terhadap waktu.
Selanjutnya, pada file prop10.m, program dimulai dengan inisialisasi dan pendefinisian variabel global. Nah, kemudian ditentukan parameter sistem seperti set point suhu, konstanta waktu, dan nilai gain-nya. Waktu simulasi diatur dari 0 sampai 200 menit dan kondisi awal suhu juga ditentukan. Nah, setelah itu sistem dijalankan dengan menggunakan fungsi OD45 untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Baik untuk yang pertama yaitu gain-nya itu 0, lalu integratornya itu 1. Nah, di mana hasil grafiknya yaitu seperti ini. Nah, di mana grafik ini itu menunjukkan gain yang kecil sehingga respons suhu itu menjadi set point berjalan dengan lambat. Nah, sistem ini tuh stabil, tetapi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi steady itu cukup lama. Pada grafik B, enter gain-nya adalah 50 dan integratornya adalah 1. Pada grafik B, saat gain diperbesar, respon menjadi lebih cepat, namun muncul overshoot yaitu suhu sempat melewati set point sebelum kembali mendekat. Baik, untuk yang grafik ketiga yaitu enter gain-nya itu 500, lalu integratornya itu 1, sehingga didapatkan hasil grafik seperti ini, di mana grafik ini tuh gain-nya itu lebih besar sehingga sistem ini menjadi berosilasi, suhunya itu berfluktuasi naik turun dan sulit mencapai kondisi yang stabil. Selanjutnya, untuk solution yang D, enter gain-nya adalah 500 dan no integrator, berarti ketik 0. Pada grafiknya, gain yang terlalu besar menyebabkan respon semakin tidak stabil dengan overshoot besar dan osilasi yang lebih ekstrim. Baik, untuk grafik yang terakhir yaitu enter gain-nya 5000 dengan integratornya 0, sehingga grafik yang didapatkan seperti ini. Di mana grafik ini tuh terlihat memiliki respon yang cepat namun tetap stabil. Nah, ini tuh menunjukkan pemilihan gain yang lebih optimal karena sistem dapat mencapai set point tanpa osilasi yang berlebih. Dari hasil simulasi ini dapat disimpulkan bahwa nilai gain sangat memengaruhi kecepatan dan kestabilan respon sistem temperatur. Nah, gain yang terlalu kecil ini dapat membuat respon menjadi lambat, sedangkan gain yang terlalu besar dapat menyebabkan osilasi dan ketidakstabilan. Oleh karena itu, diperlukan pemilihan gain yang sangat tepat. Nah, dari drama ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan MATLAB sangat membantu dalam menyelesaikan perhitungan yang melibatkan banyak data dan juga variabel. Dengan langkah yang terstruktur, proses perhitungan menjadi lebih cepat, rapi, dan mengurangi kesalahan. Oleh karena itu, MATLAB dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu yang efektif dalam pembelajaran dan penyelesaian persoalan perhitungan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.